Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di pihak Tanyun ada Dan Tayu, Tian Lao pemimpin organisasi hukuman surgawi, dan Wei Kuan wakil pemimpin organisasi hukuman surgawi, serta Han Gu, Guan Xuan Kui, dan 12 leluhur penegak hukum lainnya. Adapun Dan Tailong, dia pergi untuk melindungi para murid. Segera ada suara gemuruh di atas langit. Ternyata itu 89 anggota hukuman surgawi di alam ilahi tingkat ketiga hingga tingkat ke-8. Mereka sedang bertarung dengan 8 leluhur agung beserta 150 leluhur dari 8 divisi. Di langit, Feng Yun menghabisi satu leluhur di alam ilahi tingkat ke-8. Dia menatap ke bawah ke arah 20 leluhur divisi formasi. Lalu dia berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Cepat bantu kepala sekte untuk menghabisi musuh." Setelah menjawab, 20 leluhur divisi formasi menggunakan kekuatan domain mereka untuk bertarung melawan musuh. Tiba-tiba, di langit penuh dengan kekuatan spiritual berwarna-warni. Suara-suara teriakan terdengar dari langit. Jika dilihat dari kejauhan, samar-samar terlihat kabut merah dan mayat-mayat berjatuhan. Dalam pertempuran antara lebih dari 200 orang di alam ilahi, kekuatan domain dari berbagai atribut dan cahaya pedang membuat langit tampak sangat kacau. Segera, pohon-pohon yang ada di sekitar menjadi abu karena terpengaruh oleh kekuatan domain dari orang yang bertarung. Bahkan gunung-gunung menjadi runtuh. Di ujung langit, Dan Tayu berada di domain beratribut angin dan guntur yang seluas 3000 mil. Sementara si Tuhen yang kehilangan lengan kanannya, dia berada di dalam domain waktu yang seluas 4000 mil. Guys, Mimin ingetin ya, di episode kemarin Mimin sudah menjelaskan orang di alam ilahi dapat menggunakan domain sesuai dengan atribut yang dimiliki. Misal domain angin, dia bisa mengendalikan ruang di sekitarnya dipenuhi dengan atribut angin dan menggunakannya sesuai kemampuannya. Oke, kita lanjut. Si Tuhen membenci Dan Tayu, lalu dia berkata sambil mencibir, "Dan Tayu, hari ini adalah hari kematianmu." Setelah mengatakan hal itu, si Tuhen membuka mulutnya. Pedang suci tingkat tinggi dengan atribut waktu keluar dari mulutnya dan melonjak setinggi ribuan kaki. Si Tuhen berkata, "Domain waktu transformasi ruang, Dan Tayu, kamu matilah." Si Tuhen mendorong tangannya ke depan, dan dalam sekejap, domain waktu seluas 4000 mil mengalir ke dalam pedang miliknya. Pedang milik si Tuhen yang panjangnya ribuan kaki melesat ke arah Dan Tayu. Pada saat yang sama, dengan kekuatan domain waktu, kecepatan pedang itu menjadi sangat cepat. Dan Tayu berkata, "Domain angin dan guntur, angin dan guntur menghancurkan langit." Ekspresi Dan Tayu sangat serius, dan telapak tangannya tiba-tiba terdorong ke depan. Dalam sekejap, kekuatan domain angin dan guntur yang dikenal karena kecepatan dan daya hancurnya berubah menjadi seperti naga raksasa yang melesat ke arah pedang milik si Tuhen. Si Tuhen dan Dan Tayu sama-sama di alam ilahi tingkat sempurna. Mereka berdua tahu bahwa pertempuran hari ini tidak akan pernah berakhir. Adegan di mana mereka berdua menggunakan masing-masing kekuatan domain mereka itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka menggunakan serangan terkuatnya. Jika dilihat secara sekilas, pedang setinggi ribuan kaki tampak lemah di depan naga angin dan guntur. Tetapi ternyata naga angin dan guntur justru dihancurkan oleh pedang milik si Tuhen. Pedang si Tuhen 30% lebih lambat dari sebelumnya. Tetapi Dan Tayu masih tidak bisa mengelak. Pada saat yang kritis, suara teriakan cemas Tanyun terdengar. "Keratua, cepat selamatkan kakekku. Kemudian kamu dan kakek akan melawan si Tuhen." Dan Tayu tiba-tiba merasakan aura kekuatan spiritual yang sangat kuat jatuh dari atasnya. Pada saat berikutnya, tongkat hitam besar yang panjangnya ribuan kaki
menabrak pedang si Tuhan. Saat si Tuhan memberi isyarat, pedang setinggi ribuan kaki tiba-tiba menjadi lebih kecil dan terbang ke tangan kirinya. Dengan ekspresi serius, si Tuhan menatap kera iblis yang tubuhnya setinggi 800 kaki dan berdiri di samping Dantayu. Lalu dia berkata, "Monster kera macam apa kamu ini?" Kera iblis menyeringai dan berteriak. Tubuhnya yang seperti gunung diselimuti kekuatan spiritual. Dia memegang tongkat dan melesat menuju si Tuhan. Cincin Kiangkun Dantayu menyala. Busur yang merupakan senjata suci tingkat tinggi dengan atribut angin dan guntur muncul di tangannya. Dia memegang busur di tangan kirinya. Dan ketika tangan kanannya menarik busur, 9 anak panah beratribut angin dan guntur tiba-tiba muncul. Ketika 9 anak panah itu dilesatkan, mereka melonjak menjadi 100 kaki dan dengan cepat menuju ke arah si Tuhan. Kemudian, Dantayu secara terus-menerus melesatkan anak panah beratribut angin dan guntur. 200.000 mil jauhnya dari Dantayu, Tanyun sedang dikepung oleh musuh. Raungan niat membunuh terdengar. 18 leluhur di alam ilahi tingkat keempat, 10 leluhur di alam ilahi tingkat kelima, dan 6 leluhur di alam ilahi tingkat keenam. Mereka memegang senjata dan mengelilingi Tanyun. Huang Fugucong berkata, "Tuan, aku di sini untuk membantumu." Tanyun berkata tanpa ragu, "Jangan khawatirkan aku. Pergi dan bantu leluhur divisi formasi serta leluhur penegak hukum untuk menghabisi musuh." Begitu Tanyun selesai berbicara, dia melihat Tianlao dan Wei Kuan yang terbang ke arahnya. Tanyun berkata, "Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Kalian juga bantu leluhur lainnya untuk menghabisi musuh." Tianlao dan Wei Kuan berkata, "Bawahan mematuhi perintah." Tianlao dan Wei Kuan berada di alam ilahi tingkat ke-9. Mereka melesat dan menghabisi musuh. Huang Fugucong yang dikenal dengan seorang asasin. Dia menghabisi musuh di alam ilahi tingkat ke-8. Dia datang dan pergi tanpa jejak. Sebuah suara terdengar di benak Tanyun. "Kepala sekte, apakah bawahan ini harus mengambil tindakan sekarang juga?" Tiba-tiba, Tanyun teringat Yuan Jinglun, leluhur penegak hukum pertama. Tanyun menatap langit tanpa ragu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu kamu keluar jika keadaan darurat terjadi." Tanyun tahu dengan jelas bahwa sekte suci Huangfu hanya memiliki Dantayu dan Yuan Jinglun yang berada di alam ilahi tingkat sempurna. Tanyun tidak yakin apakah ada musuh di alam ilahi tingkat sempurna atau tidak. Jadi Yuan Jinglun tidak boleh muncul saat ini. Setelah mengatakan hal itu, 34 leluhur yang mengepung Tanyun, mereka melesat ke arah dirinya. Tanyun berkata, "Mata Dewa Hongmeng." Mata Tanyun memancarkan cahaya merah, dan tiba-tiba dia menatap ke arah sekeliling. Segera, 3 leluhur di alam ilahi tingkat kelima menjadi terdiam. Ketika Tanyun menatap seorang leluhur di alam ilahi tingkat ke-6, orang itu merasa pusing dan buru-buru berteriak, "Tanyun, kamu sialan. Berlatih teknik mengendalikan orang. Semuanya jangan melihat mata Tanyun." Tanyun melesat dan muncul di depan leluhur itu. Leluhur itu menyeringai berulang kali. Dia menebas tangan kanan Tanyun dengan pedangnya. Leluhur itu langsung berteriak kaget. Tidak mungkin. Pedang leluhur ini adalah senjata suci tingkat menengah. Bagaimana bisa dipatahkan dengan tangan kosongmu? Leluhur itu mengeluarkan teriakan ketakutan. Tanyun tiba-tiba meraih pedang yang patah dan menembas tenggorokan leluhur itu. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Dalam sekejap, Tanyun melintasi ribuan mil jauhnya. Pada saat yang sama, dia melesatkan 3 pukulan pada 3 leluhur yang terkena efek mata Dewa Hongmeng. Kelapa 3 leluhur di alam ilahi tingkat kelima meledak seperti semangka, dan 3 mayat tanpa kelapa jatuh dari langit. Jiwa dari ketiga leluhur itu baru saja keluar dari tubuh mereka, tetapi langsung dibakar oleh api Hongmeng milik Tanyun. Pada saat ini, masih ada 18 leluhur di alam ilahi tingkat keempat, 7 leluhur di tingkat kelima, dan 5 leluhur di tingkat keenam.
Total 30 orang yang mengepung Tanyun. Salah satu dari mereka berteriak, "Tanyun, hari ini kamu tidak akan bisa lolos. Aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Semuanya, mari kita gunakan kekuatan domain untuk menghabisinya." Orang yang barusan berbicara adalah Ge Kyukong, leluhur ke-6 dari divisi senjata. 19 tahun yang lalu, ketika kompetisi 10 divisi gerbang suci, Toba Yingying mengalahkan cicitnya yaitu Gekin. Pada saat itu, ketika Toba Yingying ingin menghabisi Gekin, Ge Kyukong maju untuk menghentikannya. Tetapi Tanyun dengan tegas meminta Toba Yingying untuk menghabisi Gekin. Sejak saat itu, Ge Kyukong diam-diam bersumpah untuk menghabisi Tanyun dan membalaskan dendam Gekin. Karena itu, ketika pertempuran dimulai, Ge Kyukong langsung mengincar Tanyun. Ge Kyukong meraung dengan marah. Dia menggunakan domain beratribut api. Segera, pedang-pedang api melesat ke arah Tanyun. 29 leluhur lainnya juga sama. Mereka menggunakan kekuatan domain mereka masing-masing. Tiba-tiba, domain dengan berbagai atribut muncul dan menyerang Tanyun. Langit tampak akan runtuh, dan gunung-gunung di bawahnya bergetar. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Tanyun berteriak, "Ge Kyukong, kamu pikir bisa menghabisi kepala sekte ini? Itu sungguh konyol. Tubuh emas Hongmeng aktifkan. Segera." Suara tulang berderi datang dari tubuh Tanyun, dan tubuhnya melonjak. Dalam sekejap, tubuh Tanyun menjadi setinggi 100 kaki dan memancarkan cahaya emas. Di antara atribut-atribut yang dimiliki Tanyun, atribut emas adalah yang paling kuat saat ini. Ruang bergetar. Untaian kekuatan spiritual emas pucat menyelimuti tubuh Tanyun, kemudian menjadi sebuah armor. 30 leluhur yang mengepung menjadi sangat terkejut di dalam hati mereka. 10 tahun yang lalu, mereka melihat tubuh Tanyun bisa melonjak setinggi 30 kaki. Tetapi pada saat ini, ketika melihat Tanyun setinggi 100 kaki, kepanikan yang tidak dapat dijelaskan membuat saraf di tubuh mereka sulit dikendalikan. Pada saat ini, leluhur musuh lainnya yang tersebar di langit, mereka juga menemukan perubahan pada Tanyun. Itu membuat mereka ikut terkejut. Sementara leluhur yang berpihak pada Tanyun, mereka menjadi sangat bersemangat. Pada saat ini, semua leluhur diam-diam menebak bahwa Tanyun telah memperoleh semacam warisan pemurnian tubuh yang luar biasa. Pada saat yang sama, mereka tidak punya waktu untuk fokus pada Tanyun. Jadi mereka melanjutkan pertarungan. Disertai dengan suara keras, kekuatan domain 30 leluhur memborbardir Tanyun. 5 leluhur di alam ilahi tingkat ke-6 menjadi gemetar karena serangan terkuat mereka hancur saat mengenai dada Tanyun. Di sisi lain, tubuh Tanyun hanya terlempar ke belakang beberapa langkah dan dia masih berdiri dengan tegak. 30 leluhur ketakutan dan berteriak, "Tanyun, siapa kamu? Mengapa tubuhmu begitu kuat? Warisan pemurnian tubuh macam apa yang kamu dapatkan?" Tanyun berkata dengan nada mengejek, "Apakah kalian sudah cukup berbicaranya? Jika sudah, maka aku akan menghabisi kalian." Sekarang tubuh Tanyun telah melonjak. Baik kekuatan dan kecepatannya meningkat pesat. Dalam hal kecepatan, tidak ada satupun dari 30 leluhur yang bisa menandinginya. Tubuh Tanyun setinggi ratusan kaki tiba-tiba menghilang di depan semua orang. Saat berikutnya, Tanyun muncul entah dari mana. Dia mengelurkan 2 telapak tangannya dan memegang 2 leluhur di alam ilahi tingkat ke-6. Segera, dengan suara retakan tulang yang jelas, telapak tangan Tanyun mengepal erat-erat dan menghabisi kedua leluhur itu. Adegan menakutkan seperti itu membuat Ge Kyukong dan 27 leluhur lainnya merasa takut. Mereka segera melesat dan melarikan diri. Tanyun berkata, "Kalian tidak akan bisa kabur." Tanyun melesat dan melintasi jarak 6.000 mil. Segera, ruang bergetar. 2 leluhur mati seketika. Tubuh Tanyun diselimuti kekuatan spiritual. Kemudian dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk mengejar leluhur yang melarikan diri. Pada saat ini, Tanyun dapat dengan mudah menghancurkan senjata suci tingkat atas. Jadi sekali serangan dari Tanyun,
tubuh para leluhur itu bisa hancur. Salah satu leluhur berkata, "Leluhur ini akan bertarung denganmu." Leluhur itu melesatkan tombak yang merupakan senjata suci tingkat menengah ke arah tenggorokan Tanyun. Saat tombak itu menusuk leher Tanyun, tombak itu langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, leluhur itu dihabisi oleh Tanyun. Kecuali Ge Kyukong, para leluhur lainnya berteriak, "Kepala Sekte, maafkan aku. Kepala Sekte, jangan habisi kami. Kami sebenarnya dipaksa oleh leluhur agung. Kepala Sekte, maafkan aku." Suara acuh tak acuh Tanyun terdengar. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika kepala sekte ini menjalankan ujian teknik pil, senjata, jimat, dan formasi, kemudian memasuki arena gladiator, aku sudah memutuskan untuk menghabisi kalian semua. Setelah mengatakan hal itu, Tanyun menyerang dan menghabisi 24 leluhur satu demi satu. Segera, Tanyun menatap ke arah Ge Kyukong yang terbang ratusan mil jauhnya. Lalu dia berkata, "Bukankah kamu mencoba untuk membalaskan dendam Gekin? Lalu untuk apa kamu melarikan diri?" Ge Kyukong yang berada di alam ilahi tingkat ke-6, dia sangat ketakutan sehingga terbang dengan putus asa. Ge Kyukong berkata, "Kepala sekte bawahan ini mengaku salah. Aku memohon padamu untuk memberi bawahan ini kesempatan." Mendengarkan hal itu, Tanyun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu terlalu naif. Hari ini aku ingin menghancurkan semangat dan jiwamu, dan tidak akan memberimu kesempatan untuk mengambil tubuh orang lain." Ge Kyukong berkata, "Tanyun, aku mengutukmu." Suara Ge Kyukong tiba-tiba berhenti. Dia ditangkap oleh Tanyun. Pada saat ini, Tanyun berdiri di udara. Tangan kanannya meraih Ge Kyukong, dan hanya kepala Ge Kyukong yang terlihat. Ketika Ge Kyukong putus asa, sebuah suara tua terdengar di langit. "Tanyun, lepaskan muridku." Tanyun memegang Ge Kyukong dan menatap ke belakang. Dia melihat bahwa di jarak 30.000 mil, ada Shenglong, leluhur agung divisi angin dan guntur, yang melesat ke arahnya dengan cepat. Tubuh Shenglong dipenuhi aura alam ilahi tingkat ke-8. Seluruh tubuh Shenglong dipenuhi darah. Tanyun tahu bahwa banyak orang di sisinya yang dihabisi oleh dia. Kemarahan menyebar dari dada Tanyun. Lalu dia berkata, "Apa, melepaskan muridmu? Itu sungguh konyol." Setelah mengatakan hal itu, Tanyun mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Ge Kyukong tidak mampu menahan tekanan saat Tanyun mengepalkan tangannya. Darah terus mengalir dari mulut, mata, telinga, dan rongga hidung Ge Kyukong. Ge Kyukong berkata, "Guru, selamatkan aku." Shenglong tampak sedih. Kekuatan spiritual beratribut angin melonjak dari tubuhnya. Dia bergegas menuju Tanyun sambil berkata, "Jangan takut, guru di sini untuk menyelamatkan dirimu." Tanyun berkata, "Orang tua, bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkannya hari ini, apalagi kamu." Setelah selesai berbicara, Tanyun tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan tubuh Ge Kyukong hancur. Shenglong yang tidak dapat menyelamatkan Ge Kyukong langsung berteriak, "Tanyun, leluhur agung ini harus menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping hari ini." Di mata Shenglong, Tanyun terlalu kejam, tetapi di hati Tanyun, dia tidak akan pernah lunak pada musuh-musuhnya. Tanyun berkata, "Shenglong, jika orang lain tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung siapapun. Dan kamu Shenglong, kamu pikir kamu siapa? Bahkan kamu yang berada di alam ilahi tingkat ke-8, aku tidak takut sama sekali. Hari ini aku akan mengirimmu supaya bisa bertemu dengan Ge Kyukong." Pada saat ini, Shenglong yang berada ribuan mil jauhnya dari Tanyun, dia berkata dengan marah, "Kamu bajingan kecil yang tidak tahu ketinggian langit, akan aku habisi." Domain angin dan guntur. Shenglong melesat dan mengerahkan domain angin dan guntur secara ekstrim. Dalam sekejap, radius 10.000 mil diselimuti oleh kekuatan spiritual beratribut angin dan guntur yang menyelimuti Tanyun. Domain angin dan guntur berubah menjadi pisau-pisau yang menebas ke arah Tanyun tanpa henti. Pada saat yang sama, tubuh Tanyun setinggi 100 kaki hanya mengalami cedera kulit. Shenglong terkejut. Dia berpikir bahwa tubuh Tanyun hanya bisa menahan serangan dari orang di alam ilahi tingkat ke-7.
lalu di bawah serangan miliknya yang di alam ilahi tingkat ke-8, Tanyun pasti akan mati. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tanyun hanya cedera ringan saat terkena serangan miliknya. Ekspresi Tanyun tetap tenang, lalu dia berkata, "Pak Tua, apakah aku sangat mengejutkan dirimu?" Shenglong tertawa, lalu dia berkata dengan tegas, "Pagoda Suci Guntur." Shenglong melambaikan tangan kanannya ke arah Tanyun, dan dalam sekejap, cahaya berwarna ungu muncul dan berubah menjadi pagoda setinggi 1000 kaki. Kekuatan spiritual beratribut guntur berwarna ungu menyelimuti pagoda itu. Tanyun melihat sekilas bahwa pagoda suci guntur adalah senjata suci tingkat atas. Ruang di sekitarnya tampak bergetar. Pagoda suci guntur melesat ke arah Tanyun. Tanyun tidak pernah berpikir untuk menghindar. Tanyun melesat. Dia mengangkat lengan kanannya dan menghantam bagian bawah pagoda suci guntur dengan segenap kekuatannya. Di tengah suara keras, tubuh Shenglong gemetar. Dia sangat terkejut. Dia melihat pagoda suci guntur yang tingginya 1000 kaki meledak. Shenglong berkata, "Kamu menghancurkan pagoda suciku. Lelaki tua ini ingin kamu mati." Shenglong yang berada di dalam domain angin dan guntur. Dia melesat dan muncul di belakang Tanyun. Pedang dengan atribut angin dan guntur keluar dari mulut Shenglong. Kemudian, pedang itu melonjak menjadi 100 kaki, melesat ke arah belakang leher Tanyun. Tubuh Tanyun dengan cepat berbalik. Meskipun dia lolos dari serangan fatal, namun tubuhnya tetap mengeluarkan darah karena tertusuk oleh pedang Shenglong. Tanyun mundur 10.000 kaki di udara. Lalu dia berkata dengan tegas, "Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng." Rambut Tanyun berterbangan, dan dalam sekejap, aura miliknya meningkat dan mencapai alam ilahi tingkat ke-6. Tanyun membalik tangan kanannya. Senjata terhormat tingkat tinggi yaitu pedang Xiaozi muncul. Tiba-tiba, Xiaozi melonjak menjadi 80 kaki. Ketika ruang bergetar, kekuatan spiritual beratribut emas mengalir keluar dari tubuh Tanyun. Kemudian, kekuatan spiritual beratribut kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. 11 atribut itu dialirkan ke dalam pedang Xiaozi. Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng memiliki 4 macam, yaitu 5 atribut, 7 atribut, 9 atribut, dan 11 atribut. Pada saat ini, Tanyun mengalirkan 11 atribut ke dalam pedang Xiaozi. Jelas, Tanyun menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 11 atribut. Tanyun tidak berani ceroboh di hadapan Shenglong yang berada di alam ilahi tingkat ke-8. Shenglong memandang Tanyun dan mencibir. "Tanyun, orang tua ini tahu bahwa kamu memiliki tantangan lompatan yang tidak tertandingi di dunia. Tapi kamu hanya di alam nadi ilahi tingkat sempurna. Dan orang tua ini di alam ilahi tingkat ke-8. Orang tua ini tidak akan pernah percaya bahwa kamu bisa mengalahkan diriku." Setelah Shenglong berbicara, pedang suci tingkat atas dengan atribut angin dan guntur keluar dari mulutnya. Segera, tangan kirinya membuat segel di depan dadanya. Lalu tangan kanannya memegang pedang. Dalam sekejap, kekuatan domain angin dan guntur seluas 10.000 mil mengalir ke dalam pedang miliknya. Hal itu membuat langit tampak bergetar dan seperti akan runtuh. Shenglong berkata, "Kyukong, muridku, guru akan menghabisi Tanyun dan membalaskan dendamu." Shenglong mengayunkan pedangnya ke arah Tanyun yang berada ratusan mil jauhnya. Sebuah cahaya pedang yang terbuat dari domain angin dan guntur melesat ke arah Tanyun. Kekuatan cahaya pedang itu begitu mendominasi. Langit tampak gelap, hanya cahaya pedang milik Shenglong yang terlihat sangat cerah. Sebelum cahaya pedang itu sampai, aura yang dikeluarkan oleh cahaya pedang itu menekan Tanyun. Hati Tanyun membeku. Kemudian dia berteriak, "Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 11 atribut." Pada saat ini, Tanyun tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Segera, langit tampak bergetar. Cahaya pedang Hongmeng berwarna ungu sepanjang 3.000 kaki tiba-tiba muncul. Cahaya pedang Hongmeng yang tampaknya biasa-biasa saja sebenarnya mengandung salah satu kekuatan paling kuat di dunia, yaitu kekuatan Hongmeng. Detik berikutnya, cahaya pedang Hongmeng menabrak cahaya pedang yang terbuat dari domain angin dan guntur milik Shenglong.
Pada saat keduanya bertabrakan, terdengar suara keras yang memekakan telinga. Dalam sekejap, cahaya pedang milik Sheng Long ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan meledak kapan saja. Di sisi lain, cahaya pedang Hong Meng telah dihancurkan. Kemudian cahaya pedang milik Sheng Long melesat ke arah Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh Tan Yun. Tan Yun yang tidak bisa mengelak. Kemudian cahaya pedang Sheng Long menebas dadanya. Dada Tan Yun berlumuran darah dan terlihat tulang rusuk berwarna emas. Tan Yun terjatuh dan menabrak tanah dengan keras. Suara Yuan Jinglun terdengar di benak Tan Yun. Kepala sekte, bawaan ini akan turun dan menyelamatkan dirimu. Tan Yun tiba-tiba menemukan bahwa di lautan awan di timur laut ada gumpalan fluktuasi yang terlihat melintas. Tan Yun berkata, "Dengarkan perintahku, jangan pedulikan aku. Ada seseorang yang bersembunyi di lautan awan di timur laut. Habisi dia." Sheng Long berkata, "Mari kita lihat apakah kamu akan mati kali ini atau tidak." Di langit, Sheng Long memegang pedang dan menukik ke bawah menuju Tan Yun. Sheng Long sangat senang saat ini karena dia berpikir dapat menghabisi Tan Yun dan membalaskan dendam Ge Qiukong. Pada saat yang sama, seorang lelaki muncul di langit. Orang itu membungkuk seolah-olah dia sudah tua dan matanya berwarna putih. Itu menandakan dia buta. Tetapi lelaki buta itu memberi perasaan menyatu dengan langit dan bumi. Saat lelaki tua itu muncul, Guan Xuan Kui, leluhur penegak hukum ketiga, yang berada puluhan ribu mil jauhnya. Dia meneteskan air mata dengan penuh semangat dan berteriak, "Leluhur tua, jadi kamu masih hidup." Suara Guan Xuan Kui bergema ratusan ribu mil. Semua leluhur yang tersebar di langit dan bertarung tiba-tiba berhenti. Saat ini dari 14 leluhur penegak hukum, 3 telah mati. Feng Yun, leluhur agung divisi formasi. Dia memiliki lusinan bekas luka yang mengejutkan di sekujur tubuhnya. Lalu 9 dari 20 leluhur divisi formasi telah mati. 38 dari 89 anggota organisasi hukuman surgawi telah mati. Si Tu Wuhen, leluhur agung dari divisi jiwa binatang. Dia berada di ambang kematian karena diserang oleh Dan Tayu dan kera iblis. Sheng Long, leluhur agung divisi angin dan guntur. Dia terbang menuju ke arah Tan Yun. Adapun lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi, hanya tersisa 60 yang masih selamat. Ini adalah pertempuran penentuan. Pada saat ini, semua leluhur yang masih selamat berhenti bertarung. Mata mereka tertuju pada Yuan Jinglun. Tidak seorang pun termasuk Dan Tayu bisa melihat ranah Yuan Jinglun. Jika dia tidak bisa melihatnya, itu berarti ranah Yuan Jinglun lebih tinggi dari dirinya. Hanya 2 orang yang tahu kekuatan sebenarnya dari Yuan Jinglun. Salah satunya adalah Dan Tayu. Yang kedua adalah pria kuat yang tersembunyi di lautan awan, yaitu Jin Yushi, kepala keluarga Jin. Hanya mereka berdua yang tahu bahwa Yuan Jinglun berada di alam janin tingkat pertama. Dan Tayu tahu hal itu karena Yuan Jinglun memberitahunya. Sementara Jin Yushi yang bersembunyi di lautan awan, dia tahu itu karena dia juga di alam janin tingkat pertama. Sejak pertempuran menentukan antara Tan Yun dan musuh, Jin Yushi yang ingin membebaskan dendam kedua putranya, dia diam-diam bersembunyi di lautan awan. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan terhadap Tan Yun itu karena Yuan Jinglun sedang mengamati dirinya. Pada saat ini, leluhur dari pihak Tan Yun memiliki semangat yang besar setelah mengetahui bahwa Yuan Jinglun masih hidup. Di sisi lain, dahi leluhur dari 8 divisi penuh dengan butiran keringat. Mereka mendengar bahwa lebih dari 6.000 tahun yang lalu, orang terkuat di sekte suci Wangfu bukanlah Dan Tayu, tetapi Yuan Jinglun. Pada saat itu, Dan Tayu mengatakan bahwa Yuan Jinglun mati saat melewati kesengsaraan surgawi. Sebenarnya itu hanyalah rencana Dan Tayu supaya menyembunyikan kartu andalan yang dimiliki sekte suci Wangfu. Hari ini adalah waktu bagi Dan Tayu untuk menunjukkan kartu andalannya. Lautan awan bergetar di hadapan semua orang. Jin Yushi muncul, kecuali Yuan Jinglun. Semua orang di alam ilahi, ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat ranah Jin Yushi, semuanya terkejut.
Yuan Jinglun berkata, orang tua ini telah memperhatikan bahwa seseorang bersembunyi di sini. Tetapi lelaki tua ini tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Jin Yushi, kepala keluarga Jin. Ada desas-desus bahwa kamu dihabisi oleh keluarga Tang saat itu. Ternyata kamu tidak hanya tidak mati, tetapi kamu bersembunyi di sekte suci Huangfu. Mendengarkan hal itu, Jin Yushi menyeringai dan berkata, Saudara Yuan, 6.500 tahun yang lalu, kamu dan aku bertarung dengan sengit selama 3 jam, dan masih belum ada pemenang. Saat itu aku tidak takut padamu. Tentu saja sekarang aku juga tidak takut padamu. Saudara Yuan, dengarkan kepala keluarga ini. Selama kamu membiarkan kepala keluarga ini membawa orang-orang dari keluarga Jin pergi, kepala keluarga ini tidak akan menghabisi siapapun. Jika kamu setuju, kepala keluarga ini akan segera pergi. Jika kamu tidak setuju, kepala keluarga ini akan menghabisi sebanyak mungkin murid sekte suci Huangfu. Jin Yushi memutuskan bahwa begitu dia meninggalkan sekte suci Huangfu, dia akan segera memimpin keluarga Jin yang telah menunggu di pegunungan hukuman surgawi untuk menyerang sekte suci Huangfu sekali lagi. Begitu kata-kata itu terdengar, Yuan Jinglun mengerutkan keningnya dan menatap Dan Taiyu. Dan Taiyu menarik napas dalam-dalam lalu dia berteriak, Yuner, bagaimana menurutmu? Tanyun berkata, leluhur penegak hukum, seberapa yakin kamu bisa menghabisi Jin Yushi? Yuan Jinglun berkata, kepala sekte bawahan ini tidak tahu. Tanyun berkata, kalau begitu aku bertanya lagi padamu, seberapa yakin kamu bisa menahan Jin Yushi supaya tidak menyerang para murid? Yuan Jinglun berkata, kepala sekte bawahan ini dapat menjamin bahwa Jin Yushi akan kesulitan menyerang para murid jika ada bawahan ini. Saat berikutnya, teriakan Tanyun terdengar. Dengarkan perintah kepala sekte ini. Ayo bertarung. Waktunya Saweria dari Bang Sali buat kopi. Siap, terima kasih banyak ya. Dari Tarwaila buat kopi Min. Wah, semakin banyak nih stok kopi Mimin buat begadang ya. Dari Bang Hadi, maaf Min, cuma buat beli rokok 1 batang. Ada loh rokok yang 1 bungkus tuh nggak ada 10.000 loh. Jadi bisa dapat sebungkus itu ya. Oke guys, besok hari Senin ya, libur. Dan hari Selasa Mimin nggak tahu bisa apa enggak buat 10 episode sekaligus. Karena ada tantangan lagi ya. Ya tunggu aja lah di hari Selasa ya, apakah Mimin bisa atau enggak. Oke guys, sebelum video berakhir Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.